Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Keren ya. Pagi-pagi sudah semangat ya. Dan harus tetap semangat kalian. Karena kalian itu adalah calon-calon pemimpin bangsa ya. Sudah mempunyai jiwa semangat ya. Apabila kalian nanti akan gagal ya, insya Allah kalian akan mampu bangkit kembali. Jadi harus tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Untuk doa pada pagi hari ini coba dipimpin oleh Ananda Gayu, silakan Nak, dipimpin doanya. Ya Bu, siap Bu. Baik teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu lihat di Google Meet sepertinya sudah masuk semua ya. Atau ada hari ini yang tidak atau berhalangan hadir? Sepertinya kalau Ibu hitung semuanya sudah masuk semua ya. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Bu boleh izin Bu, mau ke kamar mandi Bu? Boleh, silahkan. Ya, makasih Bu. Oke. Baik, Ibu senang sekali ya hari ini bisa bertemu dengan kalian walaupun via virtual, via dunia maya ya. Kita doakan ya semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa berkumpul lagi, bertatap muka lagi seperti biasanya. Oke? Amin. Apakah hari ini amin ya. Apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar, Nak? Sangat Siap Bu Ira. siap, Bu. Coba kalau misalnya kalian siap untuk belajar, coba pasang senyum terbaik kalian bahwa kalian menandakan kalian senang untuk belajar hari ini. Coba. 1, 2, 3. Bagus Bu, betul bagus. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik ya, untuk memulai materi kita pada pagi hari ini ya, Ibu mau bertanya dulu terkait materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, bahwa kemarin kita mempelajari tentang pengertian geografi ya, salah satunya menurut Ikatan Geografi Indonesia, bahwa katanya geografi itu mempelajari tentang fenomena persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, ya kan? Ada yang masih ingat tidak fenomena geosfer itu apa? Saya Bu. Oh boleh, Ananda Gayu silakan Nak. Ya Bu, fenomena geosfer itu ada hidrosfer Bu, ada biosfer, ada litosfer, ada antroposfer, ada atmosfer Bu. Oke, alhamdulillah ya, berarti masih ingat, luar biasa, terima kasih. Benar sekali bahwa fenomena geosfer itu ada hidrosfer, litosfer, atmosfer, ya antroposfer dan biosfer ya. 5 inilah fenomena ya, fenomena geosfer yang dipelajari dalam geografi. Oke, Ibu tanya lagi, apa sih hidrosfer dan seterusnya yang tadi sudah diberitahu oleh Ananda Gayu? Ada yang bisa, ada yang masih ingat apa itu, Nak? Saya Bu, Wika Bu. Oh boleh, silakan Nak. Litosfer itu lapisan batuan, kalau hidrosfer itu lapisan air, atmosfer itu lapisan udara, kemudian biosfer itu flora dan fauna. Yang terakhir antroposfer adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Oke, terima kasih, luar biasa. Ananda Wika, bagus sekali bahwa benar bahwa hidrosfer itu adalah lapisan air, ya kan? Litosfer itu lapisan batuan, biosfer itu lapisan makhluk hidup, ya flora dan fauna tadi. Terus antroposfer itu adalah lapisan manusianya. Intinya, artinya bahwa geografi itu mempelajari aspek fisik dan aspek manusianya atau aspek non fisik, ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang, nanti ya Ibu tampilkan slide-nya terlebih dahulu. Sekarang sudah terlihat? Ya, oke. Ya. Coba Ananda Peri, kita hari ini akan belajar tentang apa, Nak? Konsep dasar geografi Bu. Ya, konsep dasar geografi. Baik, ya.
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang yang pertama melalui pembelajaran berbasis masalah, nanti kalian akan diskusi sehingga diharapkan pertama kalian mampu pertama merinci apa saja sih konsep-konsep dasar geografi. Nah, di sini nanti Ibu akan mengajak kalian bermain game menyelesaikan teka-teki silang. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memahami apa saja sih konsep-konsep dasar geografi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menganalisis bagaimana sih penerapan konsep-konsep dasar geografi. Nah, di sini nanti kalian akan berdiskusi, Bu, berikan sebuah masalah ya tentang fenomena, salah satunya fenomena urbanisasi. Jadi dari fenomena urbanisasi tadi nanti, kira-kira konsep geografi apa sih yang mampu menganalisis fenomena tersebut ya. Oke, untuk teknik penilaiannya ya, hari ini Ibu ambil 3 teknik penilaiannya. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana kalau pengetahuan nanti Ibu ambil nilainya dari hasil kalian mengerjakan LKPD. Yang kedua, pretest. Pretest ini Ibu ambil nilainya dari hasil kalian mengerjakan teka-teki silang ya. Dan yang ketiga, post-test. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan melakukan evaluasi dengan menggunakan aplikasi Quizzes ya. Oke, itu untuk pengetahuannya. Yang kedua untuk keterampilannya, nanti Ibu akan ambil nilainya dari kalian performa kalian saat diskusi dan saat presentasi di depan. Oke, terus yang ketiga penilaian sikap. Nah, Ibu akan ambil nilai kalian dari aktivitas awal sampai aktivitas penutup ya. Nanti di akhir itu nanti Ibu akan nilai bagaimana sih sikap disiplin kalian, tanggung jawab kalian, misalnya kerja sama kalian, nanti pada saat diskusi itu akan Ibu nilai. Baik, sebelum kita menginjak pada materi, Ibu bagi kelompok terlebih dahulu ya. Ibu bagi 2 kelompok. Kelompoknya seperti minggu kemarin saja ya, ada 2 kelompok. Kelompok 1 ada 6 orang ya, kelompok 2 ada 5 orang. Masih ingat kan ya kelompok-kelompoknya? Lupa, Bu. Oh, nah nanti Ibu share, tadi Ibu share sudah di WhatsApp grup ya, nanti coba dilihat kembali ya. Oke. Baik, kita langsung saja ke konsep geografi. Konsep geografi apa sih itu konsep geografi? Kalau geografinya tadi sudah bisa ya, sekarang Ibu tanya konsepnya gitu kan. Kalau misalnya kalian nih membuat sebuah acara gitu kan, biasanya kalian rancang dulu ya, kalian konsep dulu ya, acaranya tuh mau bagaimana gitu kan. Nah, sekarang Ibu tanya, konsep itu apa sih, Nak? Ada yang tahu? Iya sih, Bu. Iya, Ananda ya sih? Iya, konsep itu gambaran ya, Bu. Oke. Dia bagus sekali bahwa memang benar bahwa konsep itu gambaran. Kaitannya dengan geografi apa? Gambaran atau rancangan dari proses ataupun objek ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu geografi. Gunanya untuk apa, Nak? Yaitu tadi gunanya untuk memahami fenomena geosfer tadi atau kejadian-kejadian geografi. Oke, sekarang konsep geografi itu ada apa saja sih, Nak? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang konsep geografi, silakan kalian cari apa saja sih konsep dasar geografi dengan kita bermain games ya, menyelesaikan teka-teki silang. Coba tadi sudah Ibu share linknya ya, untuk aplikasi TTS-nya, silakan diklik dulu, silakan anak-anak diklik dulu gamenya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk kalian bagaimana cara menggunakannya, silakan mudah saja ya, silakan kalian klik setiap kotak-kotak ini. Jadi misalnya kita klik di sini, artinya untuk beberapa kotak ini ya, pertanyaan tentang ini, konsep yang mengacu pada bentuk-bentuk muka bumi. Nanti silakan kalian cari di berbagai sumber bahan ajar yang sudah Ibu share, ataupun internet, ataupun apapun yang bisa menjadikan referensi kalian ya. Ini tentang konsep-konsep dasar geografi. Kemudian ketika kalian sudah mengerjakan, jangan lupa klik submit ya, submit, terus masukkan nama kalian. Ya, nama kalian apa, terus di submit, nanti skornya akan terlihat ya. Nanti skornya silakan screenshot ya. Skornya langsung japri ke Ibu untuk nilai pretestnya. Oke. Sudah siap ya? Ibu beri waktu minimal 7 menit ya untuk menyelesaikan ini. Oke? Bisa paham, Nak? Siap, Bu. Paham. Siap, Bu. Paham, Oke. Bu. Oke. Baik, sudah selesai ya. Sepertinya adakah nilai yang sempurna, Nak? Adakah nilai yang sempurna? Udah dapat nilai yang sempurna atau Saya 80, Bu.
80. Ada yang 100? Saya malah Ada yang jelek, dapat Bu. malah jelek. Waduh. Iya. Oke. Kalau misalnya masih ada yang belum mendapat nilai sempurna, Ibu mau tanya, oke Ananda Agus, apa sih yang dari konsep-konsep geografi tadi yang tidak atau kesulitan untuk dipahami? Coba Ananda Agus apa saja? Iya, Bu. Ini, Bu, saya masih bingung nih, Bu, tentang konsep keterkaitan ruang dan intervensi, Bu. Oke. Dan diferensi area dan nilai kegunaan itu saya belum paham loh, Bu. Dari saya baca-baca teks yang dari Ibu itu, ini masih bingung. Gimana ya, Bu, ya? Oke, baik. Berarti memang sering antara interaksi dan interdependensi, kemudian keterkaitan keruangan ini memang sering mengalami miskonsepsi ya, karena agak-agak mirip ya, seperti itu. Oke, kalau begitu dari 10 konsep ini, semuanya hanya beberapa ini yang kalian belum, kalian kesulitan ya? Iya, Bu. Oke, nah, baiklah kita bahas bersama-sama keempat konsep tersebut. Yang pertama, oke. Oke, konsep artinya kalau kalian sudah mengerjakan TTS tadi, artinya kalian sudah tahu sih, sudah paham sedikit tentang konsep-konsep dasar geografi. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, coba Ananda Usaji, apa sih itu konsep interaksi dan interdependensi? Saya coba ya, Bu. Boleh. Konsep interaksi dan interdependensi adalah konsep yang mengacu pada hubungan timbal balik atau saling bergantungan, Bu. Benar nggak ya, Bu ya? Oke, benar sekali, luar biasa. Terima kasih Ananda Usaji bahwa benar. Kalau namanya interaksi berarti adanya hubungan. Hubungan yang bagaimana? Nah, ini dia kata kuncinya untuk interaksi dan interdependensi. Bahwa hubungan timbal balik atau saling bergantungan atau saling membutuhkan. Coba amati gambar berikut ya. Contohnya salah satu interaksinya antara misalnya desa ya dan kota dan daerah pantai ya. Coba kalian amati bahwa kalian tahu bahwa desa itu adalah kita kenal penghasil pertanian seperti sayur mayur gitu kan, dan beras gitu ya. Kemudian coba kita lihat di kota itu penghasilnya yang kita kenal adalah industri ya. Salah satunya contoh di gambar ini adalah industri sendal ya. Nah, interaksi antara kedua ini ya, pasti sendal ini akan didistribusikan atau akan dipasok ke daerah desa, karena di desa kan tidak ada pabrik untuk membuat sendal. Selanjutnya, sebaliknya, di desa akan memasok, akan mengirim hasil-hasil pertaniannya ke daerah perkotaan. Jadi ada dua hubungan ya, istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain ya, seperti itu. Contohnya lagi misalnya nih, ada daerah pantai yang identik dengan perikanan. Nanti hasil ikan ini juga akan didistribusikan maupun ke kota maupun ke daerah pedesaan gitu kan. Dan sebaliknya seperti itu. Itu untuk konsep interaksi dan interdependensi. Jadi kata kuncinya yaitu timbal balik, saling bergantungan dan saling menguntungkan ya. Sampai di sini paham ya untuk interaksi dan interdependensi? Paham, Bu Ira? Siap, Bu. Paham, Oke, Ibu. alhamdulillah. Kita lanjut ya. Selanjutnya tentang nilai kegunaan. Oke, Ibu tanya Ananda Yuli, kira-kira apa tadi sih nilai kegunaan, konsep nilai kegunaan itu? Saya coba jawab ya, Bu. Oh, boleh. Itu konsep nilai kegunaan itu manfaat dari fenomena yang ada di permukaan bumi yang bersifat relatif, Bu. Oke, benar sekali, pintar, luar biasa. Ya namanya kalau nilai kegunaan, guna artinya manfaat ya kan. Manfaat dari apa? Ya dari fenomena geosfer tadi yang apa sifatnya relatif. Kalau sifatnya relatif artinya berbeda sudut pandang, itu berbeda manfaatnya. Nah, contohnya coba amati kalian pada gambar di depan kalian ya, di sini ada perkebunan teh nih, ada perkebunan teh. Kalau perkebunan teh untuk masyarakat di sekitar ya, manfaat untuk masyarakat sekitar, perkebunan teh ini adalah untuk sebagai sumber penghasilan ya, sumber mata pencarian. Berbeda ketika manfaatnya dirasakan oleh misalnya penduduk kota atau wisatawan ya.
nilai dari tempat ini atau perkebunan teh ini digunakan sebagai sarana rekreasi ya atau melepas refreshing ya seperti itu. Itu ya. Jadi sudut pandang perkebunan teh ini dilihat dari warga setempat sama kotanya itu akan memiliki nilai guna yang berbeda. Oke, sampai di sini bisa ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke diferensiasi area. Coba untuk Ananda, Peri, coba nak, kira-kira diferensiasi area itu konsep yang seperti apa? Ya, Bu. Diferensi area itu perbedaan tempat palingnya, Bu ya. Ya, benar sekali. Ya. Terima kasih. Ya, dari kata different ya. Different itu dari kata bahasa Inggris yaitu perbedaan, perbedaan area. Perbedaan, kenapa bisa perbedaan area? Karena ya itu tadi ini, bahwa setiap area itu atau setiap wilayah itu mempunyai keunikan sendiri atau karakteristik sendiri atau ciri khas sendiri ya. Coba kalian amati lagi nih gambar di depan kalian. Ada dua perbedaan antara daerah pedesaan dan daerah pantai. Di mana coba kalian lihat ya, di sini kalau daerah pedesaan itu sawahnya tanahnya sawah ya gitu kan. Mata pencariannya biasanya bercocok tanam ya di bidang pertanian. Terus berbeda nih di daerah pantai yang piunya kita lihat ya bahwa merupakan daerah pesisir, daerah laut seperti itu. Sehingga mata pencariannya ya ini menangkap ikan atau hasil perikanan ya seperti itu. Ini dua wilayah yang berbeda seperti itu. Paham sampai di sini untuk diferensiasi area? Jadi adanya dua perbedaan. Oke, baik. Lanjut ya, kita ke yang terakhir ini ya, keterkaitan keruangan. Coba Ananda Retno, apa sih nak konsep keterkaitan keruangan itu? Ya Bu, konsep keterkaitan keruangan itu antara gejala satu dengan gejala yang lain memiliki hubungan sebab akibat Bu. Oke, benar sekali. Terima kasih untuk Ananda Retno. Bahwa benar kata kunci dari konsep keterkaitan ruang ini yaitu ada hubungan sebab akibat. Untuk Ananda Warisma coba di-mute terlebih dahulu, nak. Maaf Bu, maaf. Oke, ya. Ibu ulangi lagi ya bahwa keterkaitan ruang ini, konsepnya ini, kata kuncinya ini adalah sebab akibat ya. Kalau interaksi dan interdependensi tadi saling bergantungan, tapi kalau keterkaitan ke ruang yaitu sebab akibat. Coba kalian amati ya dua gambar di sini. Coba ada yang bisa mengutarakan pendapatnya mengenai dua gambar ini. Ada ini sebabnya, ini akibatnya gitu. Ada yang bisa nak menjelaskan dua gambar di depan kalian? Nurlinda boleh Bu? Boleh, silakan. Jadi karena penggundulan hutan ya Bu, jadinya longsor. Longsor. Ya, sebabnya yaitu pengundulan hutan. Biasanya pengundulan hutan ini karena apa? Adanya pembukaan lahan biasanya ya, ada penebangan pohon gitu kan, biasanya di daerah dataran tinggi. Akibatnya apa? Ketika musim hujan atau intensitas hujan yang sangat tinggi menyebabkan longsor ya, sebabnya gundul, hutan yang gundul menyebabkan longsor. Itu keterkaitan ke ruang. Atau ada contoh yang lain, misalnya nih daerah dingin ya, di daerah dingin gitu kan. Biasanya kalau di daerah dingin ya, masyarakat di sana pakaiannya akan menggunakan pakaian yang tebal karenanya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Itu ya salah satu contoh dari keterkaitan keruangan. Sampai di sini saya nak ya. Paham? Bisa Bu, paham Ibu. Oke, baik. Kalau misalnya sudah paham semua, berarti sekarang kita lanjut untuk menganalisis tadi. Kita berdiskusi ya. Berdiskusi. Silakan kelompoknya tadi. Nah, nanti kalian akan diskusikan. Yang pertama ya. Kalian analisis. Tadi kalian sudah mengetahui, paham tentang konsep-konsep dasar geografi. Nah, sekarang kalian cari berbagai sumber, bagaimana penerapan konsep dasar geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, silakan kalian cermati video ya yang sudah Ibu share, ini linknya tadi sudah Ibu share, bahwa adanya fenomena urbanisasi. Ya,
fenomena urbanisasi ini sangat sering terjadi ya di daerah kita ya, di mana kakak tingkat kalian ketika lulus sekolah ya akan melakukan migrasi guna untuk mencari pekerjaan di daerah perkotaan. Itu pasti terjadi ya. Nah, jadi di sini kalian analisis dari fenomena urbanisasi ini, kira-kira konsep apa sih yang bisa dianalisis dalam fenomena ini ya. Bisa, Nak? Paham maksud dari diskusi hari ini? Jadi ada dua, penerapannya bagaimana, terus kalian analisis dari fenomena urbanisasi, konsep apa yang bisa dianalisis. Ya, bisa? Bisa, Bu. Oke, ini lembar kerjanya atau LKPD-nya menggunakan Google Dokumen ya, Nak ya. Jadi kalau kalian mengerjakan langsung ke save ke drive Ibu ya. Oke, ini untuk kelompok 2 ini ada nama-namanya sudah ada ya. Silakan kalian kerjakan di link yang sudah Ibu berikan, nanti kalian kerjakan saja di sini. Konsepnya apa saja tadi, penjelasannya singkat saja, kata kunci yang sudah misalnya Ibu berikan tadi, contoh penerapannya bagaimana satu saja ya. Kemudian, nah ini tadi, cermati video yang tadi, kemudian kalian analisis konsep apa saja yang tepat untuk menganalisis fenomena urbanisasi tadi. Silakan kalian kerjakan di sini LKPD ini ya. Oke, paham, Nak? Ini kelompoknya untuk kelompok Siap, 1 Bu. ini. Siap, Ini Bu. ada Siap, Bu. silakan klik link untuk LKPD-nya sekarang ya. Di sini ada kelompok 1 ada Aisyah, Gayu, Wika, Yesi, Usaji, Peri. Selebihnya itu ada kelompok 2 sama ya. Seperti itu. Oke, Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan, untuk berdiskusi. Siap, Ibu. Siap, Oke. Bu. Oke, baik. Coba Ibu lihat dulu kerja kalian, hasil kerja kalian ya. Untuk coba Ibu lihat, untuk sudah mulai bagus ya hasilnya. Coba untuk yang yang analisis fenomena urbanisasi untuk kelompoknya Asia, coba ditambahin lagi, misalnya kalian konsep keterjangkauannya bagaimana, Nak? Coba konsep lokasinya bisa nggak kita analisis, kita masukkan analisisnya, ya? Untuk kelompoknya Esa ya, udah bagus, ini sudah mulai bagus, tapi tambahin lagi untuk yang nomor 2 tentang konsep keterjangkauannya, konsep lokasinya, apakah bisa kita analisis pada fenomena urbanisasi ya. Untuk kelompok 1, Ibu lihat sudah baik ya. Silakan kalian cari di berbagai sumber, entah itu YouTube, entah itu berbagai internet atau bahan ajar yang sudah Ibu berikan ya, untuk mengisi lembar kerja ini. Oke? Oke, Ibu anggap sudah cukup ya, sepertinya sudah. Saatnya kalian untuk presentasi ya. Baik, untuk presentasi kita kelompok pertama, sepertinya kelompok pertama sudah siap. Ya, untuk Ananda siapa ini? Ananda Asia ya, ketuanya. Coba Nak, Iya, silakan Bu. presentasi hasil Jadi. kerja kalian. Oke. Iya, Bu. Teman-teman, saya ingin presentasi hasil kerja dari LKPD tadi. Setelah kita mengamati video tadi, yang pertama ternyata di situ kalau kami setelah diskusi di situ ada konsep interaksi dan interdependensi, menyoroti bagaimana suatu wilayah atau aktivitas berinteraksi dan saling bergantung dengan wilayah atau aktivitas lainnya. Kota memiliki lapangan pekerjaan lebih banyak, sedangkan di desa memiliki sumber tenaga kerja. Dengan adanya perbedaan potensi antar desa dan kota tersebut, maka muncul hubungan timbal balik yang disebut dengan interaksi dan hubungan yang saling mempengaruhi atau interdependensi. Kemudian ada keterkaitan ruang juga, Bu. Ada konsep keterkaitan ruang juga di situ, yaitu relasi antar ruang. Jadi ada fenomena perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain karena di kota itu dianggap sebagai pusat niaga atau pusat ekonomi, sehingga yang dari desa berpindah ke kota. Kemudian di situ juga ada konsep lokasi, yaitu kota-kota besar di Pulau Jawa memiliki lokasi yang strategis sebagai pusat bisnis di Indonesia yang menyediakan peluang
yang luas di berbagai industri, posisi, dan level pekerjaan. Tadi saya tambahkan konsep keterjangkauan. Mudahnya aksesibilitas menuju kota besar di Pulau Jawa dan sarana transportasi yang beragam seperti bus dan pesawat terbang. Kemudian di situ ada konsep pola juga. Fenomena urbanisasi sering terjadi setiap tahun menimbulkan suatu susunan atau pola. Jadi kayak misalnya pemukiman dalam susunan suatu fenomena sosial. Begitu, Bu. Oke, baik. Presentasi dari kelompok 1. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, luar biasa sekali ya. Penjabarannya bagus sekali ya. Dari fenomena urbanisasi ini tadi ya, benar sekali ada beberapa konsep yang bisa kita analisis. Yang pertama tadi adalah interaksi dan interdependensi, di mana kata kuncinya tadi adalah saling bergantungan atau membutuhkan. Yang kota ini adalah penyedia lapangan pekerjaan gitu kan. Yang di desa tadi adalah sumber tenaga, saling berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lain gitu kan. Terus yang kedua ada keterkaitan keruangannya, keterkaitan ruangan sebab akibat ya. Akibat dari dorongan untuk mencari pekerjaan, dorongan ekonomi, maka penduduk desa melakukan urbanisasi ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan ya. Oke, benar sekali. Yang kedua, konsep lokasi ya. Dari segi lokasi bahwa kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa itu posisinya sangat strategis, benar sekali, bahwa pusat dari segala bisnis ya, penyedia lapangan kerja yang sangat banyak. Untuk dari segi terjangkauannya, bagaimana kita menjangkau suatu objek tersebut. Di sini adalah kota-kota besar ya kan, tadi kan kalau misalnya jalannya sudah bagus, apalagi sekarang sudah ada tol dan sudah ada bandara yang langsung ke kota-kota besar, itu akan memudahkan akses istilahnya bertambah untuk melakukan urbanisasi. Kemudian ada pola. Pola itu artinya kan bentuk-bentuk dari apa? Dari persebaran fenomena. Nah, di sini apa fenomenanya? Yaitu fenomena urbanisasi. Kenapa disebut pola ya? Karena terjadi perulangan setiap tahun akan terjadi seperti itu. Ya, baik sekali untuk kelompok 1, 2 juga tadi luar biasa bagus sekali presentasinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak, Nak, tentang konsep geografi? Oke, cukup ya, Nak ya. Baik, kalau sudah seperti itu, kita di akhir pembelajaran, Ibu tadi sudah bilang akan mengandalkan post-test di akhir pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Coba, linknya sudah Ibu berikan. Nih, silakan klik di Google kalian ya, di joinmyquiz.com. Silakan klik, pilih student ya. Kemudian nanti setelah itu kalian masukkan kodenya 1461. Kemudian nanti kalian masukkan nama kalian ya. Bisa ya? Sudah masuk? Bisa ya, Nak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. .com ya, masukkan kode. Oke. Pesertanya sudah masuk semua. Kita mulai saja ya. Oke, 1 2 3. Waktu soalnya hanya 5 dan setiap soal itu hanya 30 detik. Good luck, semoga berhasil. Oke? Oke, sepertinya sudah selesai semua ya. Oke, luar biasa. Udah terlihat belum screen Ibu? Oke, kita lihat di sini luar biasa Ananda Yesi. Oke, luar biasa Ananda Yesi, Peri, Agus, semuanya mendapatkan nilai sempurna, luar biasa, terima kasih. Untuk Ananda Wika sama Nurlinda belajar lagi, tetapi tidak masalah, nilainya juga cukup baik ya. Coba kasih aplaus dulu buat Ananda Yesi karena sudah mendapatkan nilai sempurna. Oke, artinya di sini nilainya sudah mencapai KKM semua. Artinya kalau sudah mencapai KKM semua, untuk meningkatkan pemahaman kalian boleh cari di bahan ajar Ibu tuh sudah ada soal-soal mengenai konsep-konsep dasar geografi. Silakan kalian kerjakan untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang konsep dasar geografi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah di akhir pembelajaran ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Saya boleh, Bu, Nurlinda. Oh, boleh sekali.
Jadi, hari ini kita belajar tentang 10 konsep geografi. Yang pertama itu ada konsep jarak, ada konsep lokasi, pola, keterjangkauan, morfologi, aglomerasi, diferensiasi, keterkaitan ruang, terus nilai guna. Udah Bu, itu aja. Oke, terima kasih luar biasa. Hari ini alhamdulillah luar biasa ya anak-anak Ibu aktif sangat-sangat aktif ya untuk kelompok yang terbaik hari ini untuk kelompoknya kelompok 1 ya. Luar biasa Ibu kasih nilai plus buat kalian untuk kelompok 1. Untuk kelompok kedua besok ditingkatkan lagi ya untuk dapat nilai plusnya. Oke? Baik, Terima kasih Ibu. ya. Ibu. Tetap semangat. Besok kita akan mempelajari, hari ini kita mempelajari konsep geografi, besok kita mempelajari tentang prinsip-prinsip geografi. Jadi coba dibaca lagi ya di bahan ajar Ibu ya. Oke, Ibu akhiri ya. Sampai di sini, maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.